Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-33 kali ini, kita akan bicara tentang gerund. Nah, teman-teman masih ingat pada waktu video ke-29, 30, dan 31 itu saya sebutkan sedikit mengenai gerund. Nah, tapi fokus kita akan di infinitive without to waktu itu, ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang gerund. Yang katanya kebanyakan murid-murid sulit gerund tuh bulet. Nah, bingung. Nah, gini teman-teman, sesuatu itu membingungkan kalau kita tidak tahu rumusnya. Ya, kalau kita tahu rumusnya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang membingungkan. Nah, nanti setelah kita selesaikan gerund, nah teman-teman akan tahu sendiri gerund itu sulit atau tidak. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya lagi pada bagian komen. Teman-teman, please get ready, we will talk about gerund. Video ke-33, kita bicara tentang gerund. Nah, gerund ini, kita sering bilang gerund-gerund ya. Nah, gerund ini tepatnya adalah kata benda bentuk ing. Ya, ini adalah part 1, bagian ke-1. Nah, jadi gerund itu kata benda. Yes, ya. Jadi kalau kita bilang gerund itu apa? Kata benda. Ya. Nah, ini tepatnya kita bilang adalah jadi gerund ini adalah kata benda. Noun. Betul. Noun, ya, kata benda. Oh, jadi noun itu seperti car itu noun. Iya, tapi bukan gerund, teman-teman, ya. House itu noun, tapi bukan gerund. Nah, karena gerund ini harus kata benda, ya, tapi berasal dari kata kerja, ya, harus berasal dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Dibendakan maksudnya difungsikan sebagai kata benda. Oh, jadi kata benda berasal dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Ya, dibendakan itu adalah difungsikan sebagai kata benda. Jadi bukan kata benda asli, ya, seperti ini, car, house, tree, sky, dan lain-lain. Itu kata benda asli, teman-teman, ya. Nah, sekali lagi, gerund tadi adalah kata benda berasal dari kata kerja bentuk ing, ya. Nah, ini rumus dasarnya adalah verb, tahu ya, verb itu infinitif. Masih ingat infinitif? Kata kerja asal bentuk satu, ya. Nah, plus ing, ya. Jadi misalkan ini eat, eating, ya. Nah, ini atau ini verb ya, teman-teman, ya. Nah, padahal bahasa Inggris itu jangan lupa selalu boxing, verb atau no verb, ya. Kalau verb plus ing, ya, atau being plus no verb. Loh, ada ya, nanti kita lihat contoh-contohnya, ya. Jadi kalau ada verb langsung ing, kalau nggak ada verb kan to be, boxing kan, ya. Nah, be-nya tambah ing jadi being plus no verb, ya. Nah, ini kita lihat. Jadi contoh misalnya kita bilang swim tambah ing swimming, eat tambah ing eating, drink tambah ing drinking, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini karena gerund adalah kata benda, sekali lagi ya, gerund itu kata benda, maka bisa digunakan sebagaimana kata-kata benda lainnya, ya, kata-kata benda lainnya biasanya digunakan. Oh, loh. Jadi gerund itu kata benda, ya persis. Jadi pemakaiannya persis kayak kata benda lain-lainnya yang biasanya digunakan, ya. Nah, kita lihat, perhatikanlah pasangan kalimat di bawah ini. Ya, perhatikan pasangan kalimat di bawah ini. 1. Milk is good for our health. Ya, susu adalah baik untuk kesehatan kita, ya. Hampir setiap orang, kebanyakan orang minum susu setiap pagi kan, ya, tahu. Milk modelnya kayak santan itu, ya. Nah, ini adalah kata benda asli kan, milk, ya. Milk itu kata benda asli. Nah, sekarang lihat contoh kedua.
swimming is good for our health. Nah, ini kalau tadi itu susu baik untuk kesehatan kita, sekarang berenang baik untuk kesehatan kita. Nah, ini adalah gerund, teman-teman, ya, yaitu swim tambah ing jadi swimming. Ini kalau bukan kata kerja. Nah, ini tak beri contoh yang bukan kata kerja. Being happy is good for our health. Ya, nah, jadi gembira, ya, senang, bahagia, itu baik untuk kesehatan kita. Tidak boleh happying, tidak boleh. Happy kan bukan kata kerja. Tidak ada. Nanti gooding, tidak ada. Clevering, tidak ada. Ya, jadi kalau happy, tidak ada happying, tapi being happy. Kenapa? Happy bukan verb, pakai be dulu kan. Nah, terus yang dijarenkan tuh be-nya, jadi being. Ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Mr. Alimin likes orange very much. Ya. Nah, ini Bapak Alimin sangat suka jeruk manis. Orange itu jeruk manis, teman-teman, ya. Sangat suka jeruk manis. Jangan keliru dengan tangerine, teman-teman, ya. Tulisannya tangerine. Kalau tangerine itu jeruk keprok yang dikupas pakai tangan, pakai kuku, ya. Kalau ini ngupasnya harus pakai pisau. Ini jeruk manis. Kalau yang tangerine itu jeruk keprok, orang kita bilang, ya. Nah, ini jeruk kupas itu, ya. Nah, ini adalah kata benda asli kan, jeruk, ya, kita tahu jeruk itu, ya, modelnya bulat gitu. Nah, sekarang yang kedua, tapi yang gerund. Mr. Alimin likes fishing very much. Nah, fish ini bisa berarti ikan. Tapi kalau kata kerja, fish ini memancing, ya. Nah, ini kalau dibuat kata benda, fish-nya harus tambah ing jadi fishing. Jadi Bapak Alimin sangat suka memancing. Ya, ferry-nya diletakkan di belakang. Lain kali saya ajari pemakaian ferry, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan Bapak Alimin suka memancing sangat. Jangan, tapi sangat suka memancing. Itulah pemakaian ferry, ya. Nah, ini gerund kan, fish jadi fishing. Coba bandingkan dengan ini. Contoh kalimat yang gerund tapi bukan verb, ya. Ini. Mr. Alimin likes being at this place very much. Ya, jadi Bapak Alimin sangat suka berada di tempat ini. Ya, at this place keterangan tempat bukan verb, maka pakai to be kan, jadi being, ya. Jadi likes being at this place very much. Contoh ketiga. Your villa is wonderful. Ya, villamu bagus sekali. Ini kata benda asli kan, villa, ya, seperti rumah gitu. Nah, bedakan dengan ini sekarang. Your singing is wonderful. Nah, kelihatannya kata ini gampang, tapi banyak yang salah. Ya, kalau murid-murid saya tanya, diartikan apa ini? Lagumu. No, lagu itu song. Suaramu. No, suara itu voice. Lah, sing-nya apa? Menyanyi kan? Nah, jadi your singing yaitu apa? Menyanyimu. Ya, menyanyinya bagus, walaupun songnya tidak seberapa bagus, ya hasilnya bagus. Ya, jadi menyanyimu bagus sekali, ya. Your singing, tidak perlu your sing, ya. Kalau your song itu lagumu, beda, ya. Your voice itu suaramu, itu kata benda biasa. Ini gerund, ya. Jadi menyanyimu bagus sekali. Ini adalah gerund. Nah, coba sekarang saya bandingkan dengan yang bukan kata kerja, tapi pakai gerund, ya. Your being calm is wonderful, ya. Jadi keadaan tenangmu, ketenanganmu, calm itu tenang, teman-teman, ya. Jadi tidak boleh your calm, nggak boleh. Calm ini kata sifat, teman-teman. Ya, kata keadaan. Nah, jadi untuk digerundkan harus pakai be dulu. Jadi your being calm. Jadi ketenanganmu itu bagus sekali. Nah, berdasarkan pasangan-pasangan contoh kalimat tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa gerund, ya, kata benda. Oh, gitu ya. Ini, ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa gerund. Nah, sekali lagi saya ingatkan, gerund itu adalah kata benda. Ya, saya tidak bosan-bosannya menyebutkan bahwa gerund itu adalah kata benda. Ya. Nah, ini dari ini, ya, berdasarkan pasangan-pasangan contoh kalimat tersebut di atas tadi, ya, maka jelas sekali bahwa gerund kata benda sangat berbeda dengan bentuk sedang.
bentuk sedang itu namanya continuous form, teman-teman, ya. Nah, walaupun kedua-duanya selalu tertulis dalam bentuk ing, ya. Nah, ini, ya. Jadi dua-duanya kan tertulis dalam bentuk ing, kan. Nah, ini sekarang menurut pemakaiannya, gerund bisa dibagi menjadi 6 jenis. Nah, ini loh teman-teman, yang kadang orang bilang gerund itu sulit, bukan sulit, tapi banyak ragamnya, betul, ya. Di sini saya ajarkan ada 6, ya. Yaitu 1, gerund sebagai subjek dari suatu kalimat. Kita tahu ya, subjek itu pokok kalimat, ya. Nah, tepatnya permulaan kalimat memakai kata kerja harus verb ing. Jangan lupa teman-teman, ya. Jadi permulaan kalimat itu subjek, kan, ya. Nah, oh, jadi kalau permulaan kalimat pakai kata kerja itu langsung harus verb ing. Itu namanya gerund. Kalau bukan verb berarti being plus no verb, ya. Nah, coba jangan lupa ini kita lihat contoh-contohnya. Nah, kita lihat dulu ini. Harap tahu dulu teman-teman, ya. Semua gerund harus dianggap bentuk tunggal, ya. Karena tidak bisa dihitung, teman-teman, ya. Jadi semua ini dulu, ya. Semua gerund harus dianggap bentuk tunggal. Jadi kalau pakai to be tentunya is, jangan are, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini, ya. 1. Learning English needs diligence and patience. Ya, jadi belajar bahasa Inggris memerlukan kerajinan dan kesabaran. Learning, tidak boleh learn English, tidak boleh, harus learning, teman-teman, ya. Nah, needs jangan lupa nambah s, karena learning English ini dianggap it, tunggal, kan. Ini saking English. Coba ini, learning English, Japanese, Chinese, Italian, dan German, needs tetap pakai s. Yang dilihat bukan English, Chinese, Japanese, German, bukan. Yang dilihat learningnya. Ya, jadi learningnya itu selalu dianggap it karena tunggal, teman-teman, ya. Gerund selalu dianggap bentuk tunggal, jangan lupa. Ya, nah coba kita lihat contoh yang ke-1 yang saya buat sekarang. Contohnya subjeknya bukan verb, ya. Ini, being patient is not easy to do. Jadi bersabar tidak mudah untuk dilakukan. Nah, kita tidak boleh patient, tidak boleh. Nah, kalau kita pakai yang kata bendanya, patience, yang tulisannya, ini, yang patience ini loh, ya. Patient beda. Patient kesabaran, bukan bersabar. Kalau bersabar itu patient, tapi tidak boleh patient, tidak boleh. Patienting, tidak ada patient tambah ing, ya. Jadi, being patient is not easy to do. Jadi, bersabar tidak mudah dilakukan, ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua, ya. Buying is easier than maintaining. Ya, nah jadi membeli lebih mudah daripada merawat atau memelihara, maintain, ya, memelihara, betul? Beli punya uang, beli berapa ratus juta punya uang, beli mudah, kan? Merawatnya yang tidak mudah, teman-teman, ya. Nah, kenapa is gerund selalu dianggap tunggal, ya? Nah, oh ya, kalau ini gerund, bandingannya harus gerund, teman-teman, ya. Nggak boleh buying is easier than maintain, nggak boleh. Ya, harus ing juga. Ini ing, gerund, ini juga harus ing. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini sekarang kita ambilkan contoh yang bukan kata kerja, teman-teman, ya. Being healthy is more important than being rich. Ya, betul, teman-teman, ya. Sehat. Loh, kalau health tidak pakai y, kesehatan, beda. Ini bukan health, ya, tapi being healthy. Jadi, dalam keadaan sehat, ya. Keadaan sehat atau sehat lebih penting daripada kaya. Oh, tidak boleh rich, tidak boleh. Ini ing harus dibandingkan dengan ing juga, ya. Jadi tidak boleh being healthy is more important than rich, nggak boleh. Kalau ini gerund, bandingannya harus gerund juga, ya. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua ini gerund sebagai objek dari suatu kalimat. Kita tahu, ya. Objek itu letaknya di belakang kata kerja atau di belakang to be, itu juga objek, ya. Kalau subjek itu permulaan kalimat, letaknya pada permulaan. Kalau objek letaknya selalu di belakang kata kerja atau di belakang to be. Kita lihat contoh. Knowing is loving. Ya, lah ini adalah peribahasa. Kalau diartikan mengenal adalah mencintai. Tidak.
Bahasa Indonesianya bukan gitu. Bahasa Indonesianya adalah tak kenal maka tak sayang. Tapi Inggrisnya nggak boleh not knowing is not loving. Nggak usah not ya. Tapi betul kan? Kenal dulu baru bisa cinta. Bagaimana mungkin cinta kalau nggak kenal, ya kan? Nah, jadi knowing-nya ini gerund tapi subjek, loving-nya ini gerund tapi objek, ya. Nah, kita lihat sekarang contoh yang bukan verb. Kita lihat ini. Being alone makes me feel afraid. Ya, jadi maksudnya ini alone di sendirian. Ya, nggak boleh aloning, nggak ada. Ya, alone gitu nggak boleh. Ya, alone bukan kata kerja, harus pakai being dulu. Ya, jadi being alone ini dalam keadaan sendiri atau sendirian. Makes, jangan lupa pakai s ya, karena gerund selalu dianggap it. Ya, jadi sendirian membuat saya merasa takut. Masih ingat? Makes me, nggak boleh to feel. Ya, kenapa? Verb hubungan verb. Masih ingat? Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Nggak pakai to. Ya, makes me feel afraid, membuat saya merasa takut. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini ya, contoh kedua. Your niece likes dancing very much. Ya, nah jadi niece ini keponakan perempuan teman-teman ya. Keponakan perempuanmu sangat suka menari ya, berdansa ya. Likes pakai s karena your niece ini yang dilihat niece-nya ya. Niece ini keponakan perempuan dianggap si, maka like pakai s. Nah, likes ini diikuti ing. Loh, kalau your niece likes to dance very much, kebetulan like ini boleh diikuti to, boleh diikuti gerund juga. Nah, lain kali saya terangkan lebih jauh, enak mana? Like to dance atau like dancing ya. Nah, sementara kita belajar gerund dulu. Jadi like pakai ing, yes ya. Jadi keponakan perempuanmu sangat suka menari. Nah, sekarang contoh yang kedua, tapi yang bukan verb. Your niece likes being a writer. Ya, jadi keponakan perempuanmu itu suka menjadi seorang penulis. Ya, kalau your niece likes a writer, beda. Jadi keponakanmu menyukai seorang penulis, beda. Bukan itu, ini maksudnya menjadi. Nah, being ini boleh diganti become. Jadi your niece likes becoming a writer. Boleh, ya. Nah, kalau ini bukan verb, a writer kan bukan verb kan, pakai to be. Jadi your niece likes being a writer. Ya, nah kita lihat contoh yang ketiga. Ya, kita lihat contoh yang ketiga ini. What they plan to do is cheating you. Cheat itu menipu, teman-teman, ya. Nah, oh jadi cheat ini menipu. Yes, ya. Sama dengan deceive, ya, sama. Jadi apa ya ini? What they plan to do, apa yang mereka rencana untuk dilakukan adalah menipu kamu. Jadi kamu hati-hati ya. Belum menipu loh, ini masih rencana loh ya. Nah, kalau like tadi like dancing ini setelah anak kalimat ya, what they plan to do ini kan anak kalimat. Anak kalimat itu juga selalu dianggap it. Makanya to be-nya pakai is teman-teman ya. Is cheating you. Apa yang mereka rencana untuk dilakukan adalah menipu kamu. Hati-hati ya. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Ya, ini. What they plan to do is being the winner this time. Ya, apa yang mereka rencana untuk dilakukan adalah menjadi pemenang kali ini. Ya, jangan lupa the winner ini pemenang, bukan kata kerja, makanya pakai being. Ya, is being the winner this time. Nah, ini baru gerund yang ke-1 dan kedua, teman-teman. Ya, nah ini kita akan lanjutkan. Ini kita lihat to be continued to gerund part 2. Ya, ini kita barusan selesai 2 teman-teman ya. Ke-1 subjek, kedua objek. Nanti ketiga, keempat, kelima, dan 6 kita akan lanjutkan di berikutnya. Oke? Nah, teman-teman, kali ini kita telah selesaikan gerund part 1, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Sulit? Enggak kan? Permulaan kalimat harus ing. Ya. Nah, helping people is always good. Nah, ya, helping, nggak boleh help ya. People kan banyak yang dihitung helpingnya pakai is ya. Nah, satunya yaitu I like going out of town. Saya senang pergi keluar kota. Gampang kan ya. Nah, teman-teman, itu part 1. Kita akan lanjutkan
di part 2 di video berikutnya. It's time to say goodbye now. We will meet again in the next video. Thank you for watching and learning. Goodbye.